Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya, channel Rudy Rendra. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita akan menulis puisi. Dan di sini di awal kita akan mensugesti diri kita bahwasanya siapapun bisa menulis puisi. Dan menulis puisi itu mudah dan menyenangkan. Ya. Ada banyak pendapat bahwa menulis puisi itu sulit. Sebenarnya anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Banyak orang yang merasa menulis puisi itu sulit karena mereka belum mencoba atau belajar. Hari ini akan kita mulai dengan langkah yang mudah, praktis, dan menyenangkan. Mengapa banyak yang enggan menulis puisi? Banyak yang merasa takut menulis puisi karena terpengaruh oleh pendapat-pendapat negatif. Bahkan, guru-guru bahasa Indonesia di kelas pun terkadang enggan berurusan dengan puisi. Padahal menulis puisi bisa sangat menyenangkan. Puisi memungkinkan kita merasakan keindahan melalui kata-kata. Mengapa menulis puisi itu sangat menyenangkan? Ya karena kita akan terbawa oleh keindahan isi puisi yang kita tulis dan yang kita baca. Baik itu karya sendiri maupun karya orang lain sebagai contoh bagi kita untuk memulai menulis puisi. Nah, menulis puisi adalah sebuah hal yang indah dan menyenangkan karena kita akan hanyut oleh berbagai kenangan, pengalaman yang pernah kita alami. Jika kita dapat mengingat dengan baik kenangan-kenangan yang pernah kita alami, maka kita sudah memiliki modal besar dalam menulis puisi. Keindahan dan kesederhanaan puisi. Menulis puisi tidak harus rumit. Kita bisa memulai dari pengalaman sederhana seperti liburan ke pantai. Contoh puisi sederhana tentang pantai bisa melukiskan ombak, pohon kelapa, dan suasana pantai. Ya, ini ada sebuah contoh puisi. Mari kita baca bersama-sama. Pantai. Memandang pantai, aku melihat gelombang berlarian. Dan daun pohon kelapa melambai ditiup angin. Kapal-kapal nelayan berbaris. Turis-turis asing berpasangan dengan kacamata hitam. Aku menjadi terkenang dan selalu ingin kembali memandangmu pantai. Nah, di sini kita lihat ada majas personifikasi ya, di mana benda-benda mati dihidupkan dengan kata-kata yang mensifati kata benda itu dengan sifat manusia. Gaya bahasa dalam puisi. Nah, puisi bisa menggunakan gaya bahasa seperti personifikasi, dapat membuat puisi menjadi lebih hidup. Misalnya, gelombang yang berlarian atau pohon kelapa yang melambai. Ini menambah keindahan dan kedalaman pada puisi kita. Walaupun puisi itu sederhana ya. Bisa kita lihat di buku ini. Ya, ketika kita membaca seolah-olah kata-kata itu menghidupkan imajinasi kita. Nah, selanjutnya kita juga bisa menulis puisi dengan cara menggali kenangan dan pengalaman. Nah, kenangan dan pengalaman pribadi adalah sumber inspirasi yang kaya. Seperti kata penyair Starzikolo Zumbachri, bahwa kata-kata akan memburu kita, meminta kita untuk melahirkannya menjadi sebuah puisi. Nah, menulis puisi hendaknya dari hati dan kejujurannya adalah kunci untuk mendapat puisi yang orisinil. Hal yang harus kita hindari sebagai penulis adalah menghindari plagiarisme. Ya, saat menulis puisi, penting untuk menggunakan gaya dan bahasa kita sendiri. Plagiarisme akan merusak reputasi kita sebagai penulis. Oleh karena itu, selalu tulislah dari perspektif kita sendiri. Ya, kita bisa mempelajari puisi-puisi yang sudah bagus, sudah sukses, sudah terbit di berbagai media. Kita kita ambil gaya bahasanya, kita pelajari bagaimana dia menyampaikan sesuatu dengan gaya tertentu. Ya, bilang ini caranya begitu.
Nah, ya, kita hindari plagiarisme. Bagaimana caranya menghindari plagiarisme? Tentu dengan menulis dengan jujur. Nah, menulis puisi juga kita bisa belajar dari para penyair yang lain. Nah, di sini ada banyak sekali foto-foto para penyair ternama di Indonesia dan mereka sudah melahirkan karya-karya yang teruji. Ya, bahkan menjadi inspirasi untuk banyak orang. Ya, membaca puisi karya penyair terkenal dapat memberi kita inspirasi, namun jangan sampai kita meniru gaya mereka secara langsung. Tapi fokuslah pada memahami cara mereka menggunakan kata-kata dan membangun suasana. Dan hal yang tak kalah penting adalah latihan dan konsistensi. Setelah kita tahu teorinya, kita berlatih saja, nulis saja setiap hari, kita targetkan, kita sisihkan waktu kita untuk menulis puisi. Ya, barangkali nanti bisa jadi investasi. Kalau puisinya bagus, bisa kita terbitkan. Terus latihan, kemudian terus mencari referensi, membaca karya penyair lain, ya, agar kita bisa mempelajari teknik mereka, bagaimana mereka menciptakan puisi, dan kita juga bisa menciptakan gaya penyebutan kita yang unik. Dan tentunya latihan konsisten akan meningkatkan kemampuan kita dalam menulis puisi. Kita bisa nanti memanggil kata-kata yang sudah pernah kita baca. Kemudian ketika kita ingin menyebutkan sesuatu, kita bisa mengkombinasikan menjadi bahasa baru, bahasa yang sudah tidak lusuh. Walaupun mungkin bahasanya sudah dipakai sehari-hari, tapi begitu kita gabungkan menjadi idiom yang baru, itu akan menemukan makna yang tersendiri, khas, dan belum dipakai oleh penyair-penyair lain. Dan itu butuh kerja keras, ya, setiap hari menulis. Nah, tentu juga menulis puisi ini bukan hal yang sia-sia, tapi hal yang akan melatih daya ingat kita, kemudian melatih cara kita berkomunikasi. Nah, inilah bahasa punya potensi, bahasa Indonesia ini punya potensi yang unik di kesenian, khususnya di kesenian puisi, sastra, dan sebagainya. Alhamdulillah, kita sampai di penutup tentang materi menulis puisi itu indah, menulis puisi itu mudah. Bahwa menulis puisi bukanlah hal yang sulit jika kita melakukannya dengan hati dan kejujuran. Nikmati prosesnya dan biarkan kata-kata kita mengalir. Dan selamat menulis puisi. Demikian dari saya, Rudi Rendra. Mudah-mudahan bisa menjadi sharing ilmu. Kita saling belajar hari ini dan menginspirasi untuk teman-teman pemula ataupun menjadi bahan perbandingan lah, bahan belajar baik anak-anak yang siswa-siswa SMP, SMA, ataupun yang sedang menempuh perkuliahan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung channel saya agar channel ini terus berkembang dan menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.